Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini kita terima dari Matius 19 ayat 23 dan 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang surga, tentu semua dari kita sepakat dan pasti punya keinginan supaya kelak kita akan masuk ke dalam surga. Tetapi untuk masuk ke dalam surga, maka kita juga harus melakukan hal-hal yang baik selama kita berada di dunia ini. Sebagai orang percaya, hal-hal yang baik itu ialah dengan menuruti perintah Tuhan Allah, melakukan apa yang baik dan menjauhi yang jahat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam bacaan kita pada hari ini dengan jelas menegaskan soal hal yang sangat menarik perhatian kita. Di situ dikatakan bahwa orang kaya akan sulit masuk ke dalam kerajaan surga. Apa maksudnya dengan firman Tuhan pada hari ini? Kalau kita mau lihat di ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, terjadi percakapan antara Yesus dengan orang muda yang kaya. Pada saat itu, orang muda itu bertanya kepada Yesus apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Lalu kemudian Yesus mengatakan untuk menuruti segala perintahnya. Dan orang kaya itu mengatakan bahwa semuanya sudah dilakukan dengan baik. Tetapi satu hal yang dilupakan adalah ketika Yesus meminta orang kaya itu untuk menjual segala miliknya dan memberikannya kepada orang-orang miskin, maka reaksinya orang muda tersebut pergi dengan sedih. Hal ini menunjukkan bahwa harta, kekayaan, uang seringkali membuat seseorang menjadi gelap mata. Seringkali membuat seseorang merasa tidak rela untuk melepaskan apa yang menjadi miliknya. Mungkin gambarannya sama seperti bacaan kita pada hari ini, ketika Yesus meminta orang muda itu menjual seluruh hartanya dan memberikan kepada orang miskin, maka orang muda ini pergi dengan hati dan perasaan yang sedih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, atas dasar itulah kemudian Yesus mengungkapkan di ayat 23, sulit sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya adalah bukan berarti sebagai pengikut Yesus kita tidak boleh menjadi orang kaya. Bukan. Kalau memang kita diberkati Tuhan dengan harta yang melimpah, sudah sepatutnya kita mengucap syukur. Tetapi yang dimaksudkan orang kaya dalam bacaan ini adalah orang yang memiliki harta yang diberkati luar biasa oleh Tuhan, tetapi tidak menggunakan hartanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Seolah-olah karena dia memiliki banyak harta, dia bisa melakukan banyak hal, maka dia sudah layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Ada satu hal yang kita lupa Bapak Ibu Saudara kalau kita belajar dari firman Tuhan hari ini, bahwa kita tidak bisa mengatur Tuhan. Kita tidak bisa mengukur Tuhan dengan harta yang kita miliki. Sebab harta yang kita miliki juga asalnya daripada Tuhan. Dan kita tidak bisa mengatur Tuhan karena Tuhan adalah pencipta seluruh alam semesta ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran orang kaya sulit masuk dalam kerajaan surga hendak mengingatkan kita
supaya kita ingat siapa diri kita ini. Bersyukurlah kalau Bapak Ibu Saudara diberkati dengan Tuhan melalui berlimpah harta. Tetapi jangan sampai karena harta itu kita bisa mengatur Tuhan, kita bisa memperlakukan orang lain seenak diri kita bisa memperalat orang lain karena kita berkuasa, kita memiliki harta dan sebagainya. Kalau itu yang terjadi, maka ingatlah firman Tuhan hari ini, sulit baginya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi gunakanlah harta kekayaan itu untuk mengasihi sesama, untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, dan selalu mengucap syukurlah atas semua hal itu. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita tidak menjadi orang yang tamak, orang yang mengatur Tuhan, orang yang memperlakukan orang lain seenaknya hanya karena kita memiliki harta berlebih. Maukah kita menggunakan harta yang Tuhan berikan untuk melakukan hal-hal yang baik? Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.